memang mengerikan sekali ya. Memang mengerikan sekali. Saya tidak tahu apakah yang kali ini kasusnya Saifuddin sama KC ini adalah pengalihan isu. Mungkin bisa jadi, ya. Mungkin bisa terjadi itu ada sebuah pengalihan isu sengaja dibikin gede ya. Tapi Ya, mereka Tuhan Yesus nggak mikir memberkati. loh. Mereka kalau menghukum orang itu nggak mikirnya nggak pakai otak tapi pakainya kelamin loh. Orang Siapa fokus. gitu. Iya, ini kelangkaan minyak ini ngeri. Ini kan tanggal 11 katanya ada mau demo kan. Betul Pak. Nah ini kita nggak tahu ya tanggal 11 ini ada. Tapi saya juga kadang-kadang nggak yakin juga sih bahwa demo ini akan anarki atau apa, karena apa? Jangan ini mengalihkan keperhatian yang lain lagi Pak, karena isu mengenai Pak Saifuddin ini kan waktu-waktu kan akan meredup juga Pak, kalau cuma gitu-gitu aja kan. Bilang nih, Jokowi nggak malu dia melihat hukum di Indonesia, nggak malu. Karena Jokowi Islam kan, ini dia nggak malu. Ya kan? Yang penting sholat 5 waktu. Kemarin Pak Paul gila banget ya Pak Paul ya, kemarin yang ada apa? Ada pengunjung itu ya. Iya, tapi pengunjung kurang yang Pak Paul marem itu, sakal ya. orangnya udah hilang. Gila. Saya nggak puas Itu- kemarin itu. Waduh, itu Pak Paul belum orgasme kemarin saya. Pak Paul versi 2020 balik lagi itu, saya seneng Iya. banget, gila. Tapi belum orgasme kemarin karena Iya. karena di remove orangnya itu loh. Saya Iya. nggak tahu di remove atau pergi sendiri. Tapi kata host Iya, nggak ada tapi- yang remove. Tapi Nggak seru Pak, dia banget pergi dulu sendiri Paul. Pak. Oh, pergi sendiri ya? Pergi sendiri. Jadi Aduh. memang sengaja masuk untuk ini trolling aja Pak, supaya Pak Paul kesel. Udah itu dia pergi, dia bukan mau berdebat Pak. Itu namanya Triun Slayer Iya. Pak. Oh, Waduh, orang gila, itu. namanya udah kayak game aja ya, karakter game Tapi aja ya. orang Iya. salah dia, harusnya dia di sini supaya dia channelnya kan nambah subscriber kan. Kalau dia cuman pergi aja, cuman ini ya nggak ada yang berani memviralkan yang kemarin ya, malu ya mereka ya. Enggak, mereka ambil potongan itu kemarin Pak, potongan omongannya si Triun itu di channel-channelnya mereka. Oh, sudah ada. Sudah. Tapi yang omongan saya nggak diviralkan juga sama mereka ya Enggak, jawabannya. mereka ambil Pak, karena dia kan langsung kabur Pak. Oh, tapi saya Ya, belum Pak lihat, Paul. ya udah biarin aja. Ya, Pak Paul, jadi sebenarnya saya mau nanggapin judul yang super panas hari ini ya. Tapi saya tahu, Pak Paul kan bilang kalau bukan nabi, jadi ngomongnya kita di limit ya. Hanya nabi yang bisa legal bilang salah Oh, satu iya. anatomi kuda, nggak punya tit, seletit B, Iya. suara kenabian bener-bener maniac, savage, don't try this at home. Tapi bener Pak ya, saya ada 3 poin yang saya mau sampaikan nih Pak ya, mengenai ini ya. Yang pertama, politik identitas itu ternyata memang kita tahu ya dipakai terus ya sampai 2024. Tapi memang masalah yang sedang kita hadapi di tanah air ini kan ancaman khilafah ya, kita jadi tambah sadar setelah vonis Pak Muhammad KC kemarin. Kita tahu identitas agama tertentu itu bahkan jauh di atas dari identitas kebangsaan, itu udah jelas banget. Kalau masih belum jelas dengan pengajaran Pancasila dari guru kita Pak Jenderal Junius Tobing kemarin itu benar-benar terlihat jelas gitu ya bagaimana perbandingannya dengan kasus Yahya Waluni segala. Saya tadi ada sempat keliling-keliling dikit ya, dan ada netizen yang ngomong gini Pak, wah itu hakim yang ngejatuhin vonis itu dia kebayang-bayang nggak ya ngambil keputusan yang bisa benar-benar menghancurkan kehidupan orang yang dijatuhkan vonisnya. Terus ya seperti kita tahu banyak yang kecewa atas ketidakadilannya apa segala macam. Tapi saya rasa nggak kebayang apa-apa mereka gitu. Soalnya saya ingat kan ada juga ideologi-ideologi tertentu yang benar-benar us versus them gitunya tuh gede banget Pak. Jadi yang dianggap musuh mereka itu nggak dianggap manusia gitu, bahkan dianggap makhluk yang seburuk-buruknya gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi saya rasa yang begini-begini ini ya mereka mau jatuhin hukuman mati atau apapun juga nggak kebayang gitu Pak. Bagaikan nginjak semut aja, misalnya ada semut di sebelah komputer kita, terus kita geprek 1 Plak, detik kemudian juga iya, udah nggak lupa. berasa, betul. Mana ada kebayang, wah itu semut gua geprek tuh tadi, nggak ada gitu. Jadi jangan heran lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Jangan ngarep. tapi memang nah itu dia, tapi memang kalau soal politik identitas itu ya terlepas dari propaganda khilafah segala macam, tapi memang masyarakat tanah air ini belum dewasa juga sih ya soal perkauman gitu-gitu ya. Dari dulu zaman Orde Baru aja kan sudah ada ya paradigma pri non pri gitu-gitu ya, sekarang ditambah lagi suntikan propaganda khilafah. Nah misalnya kita bandingin sama di Eropa nih, misalnya di Belanda nih, kalau ada orang bule sama orang keturunan Maroko, keturunan Suriname, hitam kribo, sama keturunan Bosnia berempat ngumpul, ya orang nganggapnya 4-4-nya itu ya the four Dutchmen gitu, 4 orang Belanda.
nggak mikir apa warna mereka segala macam. Tapi kalau di Indonesia nih, misalnya ada 4 orang kumpul nih, 1 orang Tionghoa, 1 orang Batak, 1 orang Papua, 1 keturunan Arab, barengan berempat. Nah, orang langsung mikirnya gini, Pak, wah itu kok bukannya bilang 4 orang Indonesia ngumpul, langsung bayangin gini, gila itu ada Cina, Batak, Papua, sama Arab, ngapain nih ngumpul-ngumpul, ada Kang Pao apa nih berempat bisa ngumpul gitu mikirnya, Pak. Di kotak-kotakin gitu. Justru harusnya semangat Pancasila, persatuan Indonesia itu kan yang diutamakan kan. Ya, kan masih ada residu budaya Nusantara ya, yang apa Pak Paul bilang tata kromo, gemah ripah loh Jinawi, tata kentem klotoro harjo. Wah, saya sampai hafal nih gara-gara channel Pak Paul ya, yang harus dibangkitkan gitu. Tapi tadi Pak Paul ada ngomong juga ya, katanya patung Borobudur jadi jenggot. Sekarang aja tuh yang patung di Ancol apa di mana tuh ya Pak ya, yang patung apa Putri Duyung yang teteknya kelihatan itu kan udah tutup-tutupin semua kan. Waduh, lama-lama bukan ditutupin lagi tuh, dihancurin pakai sledgehammer Pak, kayak di Mosul sama Palmyra itu yang patung ribuan tahun dihancurin sama ISIS gitu. Akhirnya begitu. Terus yang ketiga ya, kemarin kan Pak RCM bilang di channel ini ya, dia bilang juga di YouTube saya ya, dia bilang ya udahlah, saya udah nyerah Pak RCM bilang, mungkin dia bercanda ya, dia bilang ya udahlah sekalian aja tanah air kita jadi khilafah pakai syariah biar pada sadar segala macam. Tapi yang seperti Pak Paul bilang tadi, ya hari pertama aja khilafah berdiri saya rasa udah berdarah-berdarah habis-habisan, bukannya orang antara mereka sama orang agama lain, ya antara mereka sendiri gitu Pak. Yang saya bilang kemarin, misalnya kalau jadi khilafah amit-amit ya, nanti ada apa Islamic Republic of Jambi misalnya sama the Caliphate of Riau, kan sebelahan tuh. Hari pertamanya udah berantem tuh, ntar berebutan sungai lah, berebutan perbatasan lah, bunuh-bunuhan berdarah-darah gitu. Jadi yang tadi Bapak bilang, orang-orang dari Arab aja yang bukannya ke Saudi, UAE, Qatar nggak mau terima mereka, bukan itu aja. Kan mereka terdampar di Indonesia aja, yang dimana orang-orang di tanah air kan yang udah kecuci otak juga menyambut mereka dengan memuja-muja kan, dipikir wah orang Arab nih agamanya sama nih, keturunan figur tertentu nih, sampai ada yang udah kawin mengawin kan, yang orang refugee itu sama orang lokal kan ada beritanya. Tapi mereka sendiri malah tiap hari ngamuk terus demo di depan kantor UNHCR di Kuningan Jakarta, minta segera diangkut ke Amerika, Australia, dan Eropa, negara-negara kafir-kafir. Bayangin aja Pak, mereka sendiri aja ketakutan. Kayak orang yang di waktu Taliban nguasain Afghanistan itu, orang Afghanistan yang sama agamanya aja sampai bergelantungan di roda pesawat rela daripada di bawah khilafah. Daripada di bawah khilafah. Gimana nasib orang Kristen gitu di bawah khilafah kalau mereka aja kayak gitu. Makanya saya di YouTube saya juga besok-besok saya pengen bahas nih bagaimana kira-kira sedikit preview nasib orang Kristen di Indonesia tuh gimana gitu kalau khilafah berdiri tuh bisa kayak apa gitu. Dan penutup banget nih Pak, sebelum saya akhiri, ini kan H+2 sejak vonis Pak Aceh. Berarti bentar lagi kita semua akan lihat ya Pak ya, persembahan karangan bunga spesial buat PGI dari Galarua. Wah, looking forward. Iya nih, ditunggu nih Pak Puteh. Ditunggu banyak orang nih bunganya nih Pak Puteh. Nggak sabar pengen lihat kayak apa gitu. Wah, bakal seru banget ya. Itu aja deh Pak Paul. Iya, Terima kasih atas kesempatannya. Tapi ya, mereka Yesus memberkati. Mereka kalau menghukum orang itu nggak mikirnya nggak pakai otak, tapi pakainya kelamin loh. Waduh. Saya nggak serius. Sama pentil kelamin kan. Jadi mereka mikirnya pakai kelamin. Mereka nggak pikir pakai otak. Mereka nggak punya otak. Pokoknya asal udah jadi udah nggak pakai otak. Otaknya udah digade begitu Islam. Disimpan di jamban. Serius ya, makanya orang-orang nggak ada negara-negara Islam menghasilkan orang-orang pandai itu nggak ada, nggak pernah ada, belum ada satupun peraih Nobel dari Arab Saudi itu belum ada. Kalau peraih titik paling besar di Arab Saudi mungkin ada kali ya, mungkin, ya kan? Atau ya kalau ya Arab Saudi kan terkenal obat kuat ya, bisa. Obat gatal sama obat kuat ya kan. Obat gatal itu kalau kelaminnya gatal-gatal itu kan karena mereka suka gengbeng kan soalnya kan. Repot pokoknya. Nah, itu memang pusing kalau cerita orang Islam itu ya. Nah, ini ada yang bilang nih, Jokowi nggak malu dia melihat hukum di Indonesia, nggak malu. Karena Jokowi Islam kan, makanya dia nggak malu. Ya kan? Yang penting sholat 5 waktu. Ya kan? Yang penting sholat 5 waktu. Dia nggak urusan. Dia nggak malu. Ya kan? Terus ini ada yang bilang nih, Pak Paul jika ada tawaran uang 3M Anda masuk Islam, wah 3M. Kita ngumpulin di sini udah hampir 5M kali. Ini cuma 3M, kita ngumpulin di sini udah hampir 5 miliar. 3 miliar. Kalau 4 miliar bisa tak ikhlasin kok. Kita udah ngumpulin ya. Nah, tidak 1 rupiah pun saya ambil dari 5 miliar itu.
nggak 1 rupiah pun, serius, ya, kan sudah ada buktinya, 3M. Saya mau digorok aja, saya disuruh jadi Islam nggak mau, ya kan? Kan dulu saya udah pernah mau jadi Islam, ketemu Tuhan Yesus, ya kan? Kenapa sih keras sekali sama Islam? Ya karena Islam di Indonesia memang bangsat biadab. Orang Islam di Indonesia itu memang bangsat dan biadab, ya. Oke, ini kita lanjut Pak dulu Paul, nih. sebentar, saya Ya. nyambung susu kuda punya. Ya, Para Joti. Ya begini, tadi susu kuda ada menyebut sesuatu yang menarik, masalah politik identitas gitu ya. Dari beberapa waktu terakhir ini, dari kasusnya MKC, kasusnya Pak Saifuddin, kasusnya Pak Paul gitu ya, saya ngelihat dari berita-berita, biasanya Pak, ketika ini viral, pasti ada sesuatu kejadian-kejadian lain Pak dalam kebijakan ekonomi, politik maupun yang lain-lain. Iya. Nah, iya. di kasusnya Pak Paul yang paling menonjol saya kira waktu itu adalah konflik di KPK Pak, di mana KPK kan kita tahu sekarang sudah tidak bergigi ya Pak ya, sudah habis Pak. Nah, ketika itu terjadi, nah viral lah kasusnya Pak Paul gitu waktu kira setahun yang lalu ya, ini saya ingat ini setahun yang lalu persis. Nah ini di periode sekarang ini ketika pengadilannya Pak MKC ini kalau kita lihat indikator ekonomi Pak, itu kita menurun semua Pak, jelek semua Pak. Kemudian kebutuhan pokok juga semakin meningkat, BBM juga akhirnya naik, terlepas itu pengaruh dari external shock ya sebenarnya dari sisi kebijakan ekonomi. Tapi saya lihat ada sesuatu untuk mengalihkan perhatian orang Pak dari masalah kebijakan negara ke dalam masalah-masalah yang sifatnya identitas seperti ini. Gitu. Jadi orang lupa Pak mengamati sebenarnya bahwa dia itu sudah tidak makan, bahwa dia itu sudah mengalami kesulitan hidup di bidang ekonomi. Nah kita juga melihat, jadi politik identitas ini bukan hanya digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga dalam praksis-praksis untuk menutup apa yang terjadi dari pandangan umum. Itu kira-kira Pak Paul gitu. Iya, jadi memang mengerikan sekali ya, memang mengerikan sekali. Saya tidak tahu apakah yang kali ini kasusnya Saifuddin sama KC ini adalah pengalihan isu. Mungkin bisa jadi, ya, mungkin bisa terjadi itu ada sebuah pengalihan isu sengaja. Tetapi kalau mereka biang kerok, memang biang kerok ya orang-orang Islam ini. Tetapi kalau kita mencermati kasusnya KC ini, ya, memang sebuah upaya show off. Ini loh negaranya punya saya. Nah, terus saya jawabnya kan gini, ini loh buktinya kalau Islam itu biadab. Kan begitu kan, terlepas dari itu kan politik ya. Jadi bisa saja mumpung ada kasus ini Jokowi cepet-cepet beres-beresin yang nggak benar kan. Bikin ini kan, mumpung ada isu lain ya kan. Lengah kan, orang-orang kan lengah kan dengan KC sama Saifuddin kan. Bisa jadi. Pasti lengah Pak Paul. Lengah karena orang itu karena goblok, orang Islam kan goblok kan. Lemah gitu. Lengah. Tapi kalau saya tidak percaya Jokowi menciptakan isu ini, bukan, tetapi begitu ada isu ini cepet kita beresin. Nah, gitu loh. Bukan dia menciptakan, tapi melihat isu ada Saifuddin nama KC ini digunakan sama dia untuk nutupin kelemahannya dia. Iya, karena begini Pak, the power of social media ini kan sekarang ini kan begitu besar ya dalam membentuk persepsi atau pendapat umum gitu. Jadi bisa saja tinggal pengaruh ini mau di-amplify atau dibesar atau malah mau dikecilkan. Sebetulnya kalau memang tujuannya untuk stabilitas politik, itu bisa dikecilkan Pak sebetulnya tanpa diviralkan atau dikurangi pengaruhnya. Tetapi kalau memang ini sepertinya kalau misalnya ya berkesan seperti ini di-amplify, berarti mungkin kemungkinan ada motif untuk menutup masalah yang lain Pak gitu. Terutama masalah kebijakan. Ya, kebijakan ekonomi kalau yang saya lihat yang sekarang ini. Ya, yang berantakan sekali ekonomi ini berantakan. Ya. Ekonomi ini berantakan sekali ya. Memang yang kali ini berantakan sekali ekonominya, termasuk yang masalah kelangkaan minyak ini kan akhirnya senyap kan. Orang fokus. Iya, ini kelangkaan minyak ini ngeri. Ini kan tanggal 11 katanya ada mau demo kan. Betul Pak. Nah ini kita nggak tahu ya tanggal 11 ini ada
Tapi saya juga kadang-kadang nggak yakin juga sih bahwa demo ini akan anarki atau apa. Karena apa? Jangan-jangan ini mengalihkan keperhatian yang lain lagi, Pak. Karena isu mengenai Pak Saifuddin ini kan itu kan akan meredup juga, Pak. Kalau cuma gitu-gitu aja kan ya. Harus ada eskalasinya lagi, ya betul. Harus ada eskalasi topik baru lagi, Pak. Kira-kira Iya. begitu. Gitu. Ya mungkin Pak Susukuda mau daftar? Mungkin Pak Susukuda mau daftar Swaka, ya kan? Nah, kalau saya kan ngelihat dari selalu kan Pak Paul dari analisis media kan, dari Ya, media-media yang ada kan saya analisa ya, saya melihatnya seperti itu. Terlepas apapun motivasinya gitu Pak Paul. Betul. Ya, jadi bukan motif tetapi mereka menggunakan ini buat ini ya, buat nutupin bangke. Istilahnya kan gitu kan, buat nutupin bangke. Bener juga ya. Tapi itu kelihatan banget ya, lagi kasus saya kan saya bilang, wah ini pemerintah ini ternyata bener kan. Wah semenjak kasus saya kan saya bilang tuh kan, ini kasusnya saya ini digunakan sama Jokowi, kamu pada nggak tahu kan apa yang terjadi sama pemerintah lagi bikin macam-macam. Nah, ini kasus Saifuddin juga sama lagi ya, sama KC kan juga kemarin berturut-turut kan. Wah, ya itu Pak. Jadi artinya begini. jadi pengalihan isu ya, jadi pengalihan isu kan. Sepertinya begitu. Jadi mereka menikmati sekali Pak pertentangan di bawah ini, pertentangan konflik di media sosial antara kelompok agama ini. Agama memang bikin orang jadi tolol ya. Memang bikin orang jadi tolol agama itu. Iya, makanya saya coba bawa perspektif lain ke pembahasan kita ini. Saya lebih lihat kan berita-berita di koran, saya analisis medianya satu persatu beritanya. Oh, jadi ketika kejadian A ada bersamaan dengan kejadian B. Jadi, sepertinya gitu. Ya saya juga ini kan menduga ya Pak ya, namanya juga menganalisis kan. Nggak bisa, tapi itu masuk akal sekali. Pengalihan isu itu masuk akal banget. Karena kejadian saya kan terang-terangan itu. Waktu itu KPK kan, yang waktu saya kan tiba-tiba lumpuh semua kan. Tiba-tiba orang pada lolos semua kan. Ya sekarang Bapak lihat KPK ada nggak Pak sekarang tangkap tangan lagi? Udah nggak ada kan? Ya nggak ada. Udah nggak ada. Oke.